Sensikal Sabda R02170015, mahasiswa K3 UNS Angkatan 2017. Saya akan menjelaskan mengenai faktor bahaya yang mungkin terjadi pada aktivitas pekerjaan penyedia jasa bidang konstruksi. Nah, ada banyak sekali faktor bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan konstruksi. Di antaranya ada faktor fisik berupa getaran dan kebisingan yang terjadi akibat penggunaan alat-alat berat pada sektor konstruksi. Kemudian ada faktor bahaya kimia seperti debu yang berasal dari penggunaan bahan-bahan yang digunakan pada bidang konstruksi yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Kemudian ada faktor ergonomi yang disebabkan oleh aktivitas manual handling maupun angkat-angkut yang dapat menyebabkan penyakit seperti low back pain. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur faktor bahaya yang terdapat di bidang konstruksi ini diantaranya adalah vibration meter untuk mengukur getaran, kemudian ada personal dust sampler untuk mengukur debu, dan juga ada sound level meter untuk mengukur kebisingan di lingkungan. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan sound level meter untuk mengukur kebisingan di lingkungan. Nah, ini adalah sound level meter yang digunakan untuk mengukur kebisingan yang ada di lingkungan. Pertama kita siapkan dulu. Ini adalah tabel untuk merekap hasil dari pengukuran kebisingan. Nah, penggunaan sound level meter ini haruslah digunakan pada tempat-tempat yang biasanya terjadi kebisingan. Kemudian, sound level meter ini juga digunakan minimal 3 meter dari dinding untuk menghindari pantulan atau minimal 0,5 meter dari jendela. Sound level meter ini juga tingginya minimal 1,2 meter dari lantai. Nah, cara penggunaannya, yang pertama, sound level meter ini dicek dulu baterainya. Setelah dicek, dikalibrasi. Kemudian, untuk kita hidupkan dulu menggunakan tombol on off-nya di sini. Ya, layarnya akan hidup. Nah, kemudian kita bisa mengganti frekuensi yang diinginkan, A atau C. Nah, kita bisa tekan. Bisa pilih A. Kemudian menekan fast atau slow untuk menentukan meter per second-nya. Jadi untuk slow ini lebih lambat daripada yang fast ya, saudara-saudara. Nah, sudah ditekan, baru kita mengukur. Ketika diukur, diharapkan untuk tidak berbicara agar hasil yang didapat itu valid. Nah, untuk melakukan perekaman bisa menekan tombol rek di sini sampai tulisan tracknya itu muncul di layar. Bisa tekan max atau minimal untuk hasil rekaman. Kemudian ketika sudah selesai merekam, dilakukan penekanan lagi pada tombol rek. Nah, hasil yang didapat bisa dicatat melalui tabel yang sudah disediakan. Nah, seperti itu, lalu bisa dimatikan. Pengukuran dilakukan pada beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang valid. Nah, NAB atau nilai ambang batas untuk kebisingan di lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 15, maksud saya nomor 13 tahun 2011. Nah, ada yakni NAB sebanyak 85 desibel untuk 8 jam paparan. Nah, jumlah paparan ini juga berkurang seiring dengan besarnya desibel yang digunakan. Jadi semakin besar maka semakin berkurang juga waktu yang diperbolehkan. Seperti itu. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ini adalah contoh penggunaan dari sound level meter. Sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.